Jadi akan membahas tentang tindak musyawarah sesuai pada tuntunan Al-Quran yang berfokus pada tafsir maudhu'i. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang ada, petunjuk bagi umat Islam yang memberikan berbagai macam tuntunan yang harus dilakukan oleh umat Islam. Seperti pada halnya tentang adanya musyawarah. Jadi sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, yang artinya kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada wahai Muhammad supaya engkau menjadi susah, yaitu bahwa adanya Al-Qur'an bagi kita semua yaitu untuk mempermudah jalan atau melakukan sesuatu hal. Oke. Kemudian itu dia. Pada ayat ini dijelaskan ketentuan Al-Quran bukan sebagai kitab yang mendatangkan kesusahan di dalamnya, melainkan sebagai yang menjadikan manusia menjadi lebih mudah. Oke. Baik. Kemudian ada dari penelitian ini ada 3 rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan musyawarah, bagaimana hukum melaksanakan musyawarah dalam Al-Quran, dan apa manfaat dari musyawarah. Kemudian makna musyawarah dalam Al-Quran. Musyawarah berasal dari akar kata yisyaro yasyuru yang artinya mengisyaratkan atau menunjukkan kepadanya. Jadi arti musyawarah atau meminta nasihat kepadanya. Syawarah juga artinya ialah harta benda yang terlihat. Sedangkan musyawarah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membahas bagaimana pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau menyelesaikan masalah dengan mendatangkan perundingan. Nah, di dalam Al-Quran itu juga terdapat ayat yang membahas tentang musyawarah secara kontekstual ataupun tekstual. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran dikatakan, walladzina stajabu li rabbihim wa qamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Terdapat dari beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang konsep musyawarah dalam Islam secara tekstual maupun kontekstual. Al-Quran memberikan tuntunan tentang bagaimana menjalankan musyawarah untuk mendatangkan perundingan. Ketetapan dalam musyawarah ditujukan kepada semua orang sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah, yang artinya tidak ada seorang pun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan sahabatnya dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada 3 term musyawarah dalam Al-Quran yang menggunakan kata syawarah. Yang pertama, dalam Quran surah Asy-Syura ayat 28 yang berbunyi, walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian seperti dalam tafsir Al-Munir yang diungkapkan bahwa dari Hafiz Ibrahim mengatakan, ra'yul jama'ah la biladu bihi 'alad dawam wa ra'yul fardi yusbiha. Terdapat masyarakat tidak menyebabkan negeri sengsara selamanya, sedangkan pendapat satu orang menjadikan negeri selalu sengsara. Syura pada kalimat ini ialah sebagai khobar. Dalam ayat ini tergambarkan bahwa musyawarah beriringan dengan ketiga pilar keimanan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat, dan menginfakkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang ayatnya berbunyi, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha
la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludin lahu biwaladi wa 'alal warithi mithlu dzalik fa in arada fisalan an taradi minhuma wa tashawurin fala junah 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junah 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Nah, surah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah yang berjumlah 280 ayat. Ayat ini menggambarkan kelakuan masyarakat di mana masa itu yang bersifat heterogen, baik dalam suku, agama, dan kecenderungan. Kemudian di sini kata watasyaurin ini berkedudukan Surah dalam penafsiran Prof. Quraisyhab. Ayat ini membahas tentang bagaimana tentang hubungan tentang suami istri, pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri, juga berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak sedang mereka mempunyai bayi dalam pernikahan. Yang dimaksudkan bahwa perlu adanya musyawarah di dalam pernikahan. Nah, hal ini tentu dimaksudkan bahwa dalam segala aspek perlu adanya musyawarah di dalamnya agar mendatangkan kebijakan dalam sebuah pemilihan suatu masalah. Kemudian Quran surah Ali Imran sebagaimana dalam ayat Al-Quran dikatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhlan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Ali Imran dinamai demikian karena di dalamnya dikemukakan kisah keluarga Ali Imran dengan rinci, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Yahya alaihissalam, dan Maryam. Selain itu juga Imran sebagai ayah Maryam alaihissalam yang merupakan ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Ayat ini membahas musyawarah dengan menggunakan kata wasyawirhum yang artinya bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian dikatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Rasulullah senantiasa mengajak para sahabat bermusyawarah agar kiranya menjadikan hati para sahabat menjadi lebih tenang, juga semangat dalam membuat segala urusan. Selanjutnya ada beberapa urgensi dalam Al-Quran dan manfaat diadakannya musyawarah. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa kedudukan musyawarah sangatlah penting. Hal ini antara lain disebabkan bahwa musyawarah memiliki peranan penting dalam bermasyarakat. Tapi sebelum mengadakannya musyawarah itu ada beberapa hal yang perlu dipahami agar mendatangkan hasil yang maksimal. Sebagaimana dikatakan dari Prof. Quraisyhab, yang pertama, hendaklah ia berlemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Kemudian yang dimaksud bahwa seorang pemimpin harus tidak boleh bersikap kasar dan keras kepala, sebab hal demikian dilakukan oleh sikap pemimpin maka niscaya ia akan tidak dipatuhi. Nah, yang kedua itu memberi manfaat dan membuka lembaran baru. Artinya jika terjadi mungkin pernah masyarakatnya atau orang yang dipimpinnya membuat sakit hati, maka perlu dia maafkan sebelum mengadakan musyawarah agar kiranya jika ada dendam di dalam hatinya maka tidak akan menjadikan musyawarah itu maksimal. Karena tentu bisa jadi ada orang di mana yang pernah membuatnya sakit hati juga ikut dalam bermusyawarah. Nah, selanjutnya permohonan maghfirah dan meminta ampunan ilahi. Nah, jika dia sudah memaafkan orang tersebut, maka dia juga perlu untuk memberikan mendoakannya agar kiranya diampuni dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wastaghfir lahum.
Nah, setelah adanya jika dia telah melalui beberapa proses tadi, maka setelahnya faida azamta fatawakkal 'ala Allah, yang artinya apabila engkau telah membuat tekad, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kami juga mendapatkan sebuah syair yang dimana dalam tafsir Al-Munir dikatakan idza balagu ra'yul musyawarata fasta'in bira'in labibin au masyuratin hazm. Apabila pendapat telah sampai pada musyawarah, maka ambillah pendapat yang cerdas atau hasil musyawarah yang kuat, dan hati-hatilah dan bijaksanalah. Nah, tentu ada beberapa manfaat dengan didatangkannya musyawarah. Yang pertama, musyawarah menjadi sarana untuk mengungkapkan kemampuan dan kesiapan. Kemudian juga musyawarah membantu memberikan pilihan yang lebih baik dalam menyukseskan suatu pilihan. Yang ketiga, musyawarah mendatangkan suatu keberhasilan dan meminimalisir kegagalan dan juga menghindarkan pertikaian yang terjadi setelahnya. Juga musyawarah melatih dan dalam berperilaku adil dan di dalam kepemimpinan. Musyawarah juga melatih dalam kelapangan dada dan mengatur emosi dalam menerima kesalahan dan kekalahan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Andi Mitra atas apa yang telah disampaikan ya dari materinya. Oke, selanjutnya insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab dari teman-teman sekalian. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau minta penjelasan lebih, silahkan angkat tangannya, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Oke, jika tidak ada, saya yang mau bertanya dulu. Oke, pertanyaan saya untuk Ustazah Andi Mitra. Pertanyaan pertama, apakah ada standar khusus atau apakah ada apa ya, dawabit atau standar-standar khusus dalam bermusyawarah? Ya, apakah ada sebuah apa ya, mungkin cabang ilmu kah atau aturan dalam bermusyawarah gitu yang khusus untuk musyawarah? Karena kadang kalau pengalaman pribadi itu kalau kita bermusyawarah kadang baku bisa sampai berkelahi orang apa. Nah, jadi saya rasa mungkin apakah ada aturan khusus atau standar khusus yang bisa kita bersandar dengan itu supaya musyawarah jalan lancar. Oke, kemudian selanjutnya mungkin boleh pertanyaan kedua. Apakah Rasulullah memang eh, kenapa Rasulullah SAW selalu bermusyawarah sama sahabatnya? Padahal kita tahu Rasulullah itu adalah seorang Rasul yang dimana setiap perkataannya itu adalah wahyu, apalagi ayatnya itu, itu illa wahyu yuha, Itu, illa wahyu yuha, maksudnya semua perkataannya itu adalah wahyu. Jadi berdasarkan dari perintah Tuhan. Nah, terus kenapa lagi Rasulullah malah bermusyawarah sama sahabat? Padahal sudah jelas-jelas nanti dapat dapat ini, tetap bakal dapat eh, arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dua pertanyaan dari saya. Mungkin tidak apa-apa ditampung dulu. Selanjutnya jika ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan. Waalaikumsalam, Pak Hamzah. Izin bertanya, Oke, silakan. mungkin berkaitan dengan pertanyaannya Pak Helmi tadi, apakah musyawarah itu harus dilakukan untuk semua problema, ataukah kalau sudah ada hukum-hukum nas-nasnya dalam Al-Quran itu tidak usah lagi musyawarah atau bagaimana? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Dipahami, Ji?
Ya, insya Allah dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita masih tampung dulu. Jika ada teman-teman sekalian yang mau bertanya, silakan. Oh ya, insya Allah. Masih ada? Ya, izin moderator tanya. Silakan. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian Al-Quran memandang ketika telah terjadi satu musyawarah namun tidak mencapai satu mufakat? Apakah ada alternatif lain yang kemudian ditempuh jika kemudian telah terjadi sebuah musyawarah namun tidak ada mufakat? Ya, itu saja. Terima kasih. Oke. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Sampai di sini sudah ada 3 penanya dan 4 pertanyaan. Mungkin kami cukupkan dulu. Sebelum kami serahkan kepada pemateri, kami ajak kepada para hadirin sekalian untuk sama-sama kita melantunkan, mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dipimpin oleh pemateri itu sendiri. Dalam hal ini Ustazah Andi Mitra, kepadanya dipersilakan. Baik, sebelum kita beralih ke sesi jawaban, marilah kita sama-sama dulu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afati wa taqdi lana biha jami'al hajati wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiatina wa tarfa'una biha عندنا على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع mungkin itu saja salawat yang dipimpin oleh saya sendiri. Taib. Oke, terima kasih banyak. Minta maaf sebelumnya, saya lupa mestinya yang pemateri fokus untuk cari jawabannya. Malah saya suruh salawat. Oke, selanjutnya mungkin insya Allah akan dipimpin lagi oleh siapa yang mau. Oke, Ustazah Nur Saadah kayaknya tadi. Mau karena senyum-senyum. Silakan. Kayak kemarin begitu, Dik. Boleh juga kayak kemarin atau? Boleh, silakan. Oke, mari kita bersolawat. Judulnya solawat Sa'adah kebetulan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mungkin sama-sama boleh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya, mungkin begitu saja. Allahumma salli wa sallim. Selesai. Oke, ila Masya hadratin Allah. Nabi. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke, alhamdulillah. Silakan lanjutkan moderator. Oke, terima kasih atas salawat-salawat yang telah dilantunkan oleh teman-teman sekalian.
Selanjutnya kita beralih kepada sesi tanya jawab. Pertanyaannya sudah ditampung semua. Selanjutnya kami serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaannya kurang lebih kami juga sudah tulis di room chat ya. Silakan teman-teman juga bisa lihat. Silakan kami persilakan kepada Ustazah Andi Mitra untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Silakan. Maaf Ustazah Andi Mitra, mic-nya off. Afwan. Jadi satu di antara beberapa standar khususnya itu yang pertama ada yang perlu dimusyawarahkan. Kemudian yang kedua, seseorang yang mengambil keputusan itu tentu adanya pemimpin dalam bermusyawarah. Agar kiranya ketika mendapatkan hasil atau dari perundingan tersebut ada yang bisa menengahkan dari perundingan tersebut, seperti contohnya pemimpin dalam forum musyawarah. Nah, di sini, tapi seorang pemimpin atau yang menjalankan musyawarah juga tersebut itu tidak boleh melakukan musyawarah sebelum melakukan melakukan 3 poin. Nah, di sini menurut Prof. Syihab itu di sini juga ada 3 sifat dalam bermusyawarah. Jadi yang pertama itu dia harus berlemah lembut dan tidak keras kepala, karena ketika adanya didatangkannya musyawarah dalamnya, namun yang memimpin musyawarah itu tidak mau mendengarkan orang yang memberikan usulan, maka tidak terjadi atau tidak musyawarah tidak berjalan dengan semestinya. Kemudian seseorang juga pemimpin dalam musyawarah itu tidak boleh menyimpan rasa dendam dalam dirinya. Karena kenapa? Ketika di dalam forum itu, di dalam forum bermusyawarah itu ada satu orang di antara banyaknya orang di situ yang istilahnya ada dia dengkikan atau dia mungkin marah kepadanya, maka ketika orang itu memberikan usulan, tentu dia tidak akan condong kepada orang itu. Kemudian memberikan makfirah. Jadi ketika seorang pemimpin melakukan musyawarah itu juga ketika ada orang yang dia dengki di dalamnya, kemudian dialah yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya juga dirinya dan diri orang itu dilembutkan hatinya, dilapangkan hatinya. Nah, kemudian berusaha, maka hasil dari musyawarah itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana juga kita berkaca ke pada kisah perang Uhud, di mana dalam perang Uhud itu kaum muslimin belum mendapatkan kemenangan, padahal setelah para sahabat dan Rasulullah SAW ini telah melakukan musyawarah di dalamnya. Namun kenapa tetap terjadi kekalahan ini masih ada kepada kaum muslimin? Nah, jawabannya adalah pertama, mafsadah yang ada di dalamnya itu lebih sedikit dibanding tidak melakukan musyawarah sama sekali. Kemudian kita kembali kepada ayat yang fa idza azamta fatawakkal Allah.
Allah. Ketika telah dilakukannya musyawarah, maka bertakwalah kepada Allah. Hasil akhirnya itu kepada Allah. Nah itu. Kemudian mungkin saya kaitkan juga dengan jawaban pertanyaan dari kenapa Rasulullah mengadakan musyawarah. Padahal Rasulullah ini beliau adalah Rasul yang intinya segala perkataannya itu adalah wahyu. Nah, disinilah mungkin suatu karena Rasulullah seorang pemimpin, maka dia pun memberikan contoh kepada para sahabatnya juga umat-umatnya bahwa begini dalam bagaimana kita mengamalkan ayat yang mengatakan wasyawirhum fil amri. Bagaimana kita mengamalkan ayat yang mengatakan wasyawirhum, maka bermusyawarah dalam segala urusan, yang artinya Allah memberikan contoh kepada umatnya bahwasanya segala urusan itu perlu diadakannya bermusyawarah. Jangankan masalah umat, masalah pribadi pun yang ada pada urusan rumah tangga itu diadakannya musyawarah. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah. Nah, kemudian dan inilah salah satu bentuk bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW. Seperti ketika Rasulullah wafat pun para sahabat tetap mencontohkan bagaimana musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti pada ketika setelah wafatnya Rasulullah ini, para sahabat dan kaum muslimin di masa itu bingung ketika wafatnya Rasulullah bagaimana kita cari pemimpin setelahnya, dan hingga diadakannya lah musyawarah dalam pemimpinan para khulafaur rasyidin ini. Nah, di situ di mana berkumpulnya para sahabat dan para kaum al-ansor dan al-muhajirin untuk melakukan perundingan siapa yang berhak dalam pemilihan Rasulullah. Walaupun pada saat itu kaum muslimin itu bingung antara keduanya, karena kaum muhajirin dan al-ansor ini merasa antara pemimpin mereka masing-masing lah yang berhak untuk memimpin kaum muslimin secara keseluruhan di masa itu, hingga ditetapkannya lah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin seperti itu, karena selain Rasulullah itu sebagai nabi, juga suri tauladan bagi kita untuk melakukan segala hal yang memang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah tidak melakukan musyawarah pada masa itu, entah mungkin kita akan bingung bagaimana caranya melakukan memilih dalam segala urusan tertentu. Mungkin seperti itu. Bagaimana pemateri? Sebagaimana ke pemateri. Penanya maksudnya. Sebagaimana dikatakan ini yang saya dapat pada penafsiran Wahab Az-Zuhaili, bahwasanya dikatakan pendapat masyarakat tidak menyebabkan negeri sengsara selamanya, sedangkan pendapat seseorang itu menjadikan negeri selalu sengsara. Jadi istilahnya kalau dipilih antara dua pendapat, maka pendapat secara umumlah yang lebih bijak. Bagaimana penanya? Oke, sudah selesai penjelasannya. Oke. Ya, oke. Kalau saya sendiri dari penanya, alhamdulillah sudah terjawab. Berarti mungkin memang wahyu atau arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu memang sudah diperintahkan untuk bermusyawarah gitu kan. Jadi memang tidak keluar dari wahyu atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, apa ada komentar atau tambahan dari teman-teman sekalian?
Oke, jika tidak ada, silakan kami persilakan kembali kepada pemateri untuk melanjutkan jawabannya. Silakan. Oke, Afwan, mungkin tadi antara pertanyaan 1 dengan 2 itu sudah sama-sama saya jawab, antara 1 dan 2 ya. Kata dia berkaitan. Nah, kemudian saya pindah ke pertanyaan ketiga. Bagaimana jika bermusyawarah tidak ada keputusan akhir? Sebenarnya ketika bermusyawarah itu tentu ada, menurut saya, tentu ada putusan akhir. Karena tidak musyawarah ini akan apa ya? Diadakannya musyawarah itu harus ada putusan akhir. Harus ada. Nah, seperti apa tadi di sini dikatakan bahwa mafsadahnya seperti itu. Nah, jadi tentu pada musyawarah itu adanya hasil akhir dari musyawarah. Tidak boleh karena Rasulullah pun ketika mengadakan musyawarah ini pasti tentu ada hasil akhirnya. Seperti tadi kita katakan pada saat perang Uhud mungkin kita Allah alam ya bagaimana isi daripada kita intinya pada saat itu kan kaum muslimin ini mengadakan musyawarah dalamnya, dan kalau kita mau mengambil daripada pendapat masing-masing, kita akan mengatakan seperti ini. Kenapa perlu adanya musyawarah? Padahal pada akhirnya pun kaum muslimin tidak menang. Padahal sudah ada musyawarah di dalamnya. Nah, tapi apa hikmah di dalamnya? Bahwasanya musyawarah yang ada di dalamnya ini, ketika dilakukannya musyawarah ini, mafsadahnya lebih sedikit dibanding manfaatnya. Berarti manfaatnya lebih banyak. Intinya ketika musyawarah dilakukan pun masih terjadi kekalahan, lalu bagaimana dengan ketika tidak dilakukannya musyawarah? Tentu mafsadahnya akan lebih banyak daripada itu. Dan itu pun akan menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan pelajaran bahwasanya kan di dalam perang Uhud ini bahwasanya ada kaum muslimin pada masa itu tidak melakukan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dimusyawarahkan sebelumnya, hingga akhirnya kekalahan pun didapatkan oleh kaum muslimin. Itu tentu ada hasil akhirnya. Begitu. Gimana pemateri? Oke, terima kasih. Pemateri, Masya Allah. Oke, kami kembalikan ke penanya. Dalam hal ini Ustaz Firmansyah, bagaimana tanggapannya? Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tentu memang tujuan akhir daripada musyawarah itu kan adanya kesepakatan ya, ada pengambilan keputusan. Tapi misalnya kalau kita tarik dalam konteks hari ini, misalnya taruhlah misalnya kita ambil contoh, ada satu komunitas, satu kelompok mengadakan satu musyawarah, namun terbagi dalam dua kubu misalnya, dan kedua kubu ini bersikuku dengan pendapatnya masing-masing. Sementara jumlahnya misalnya juga sama. Kira-kira siapa yang berhak mengambil keputusan di sini? Kira-kira seperti itu. Baik, kalau pertanyaannya demikian, berarti kita beralih kepada masa pemilihan Khulafaur Rasyidin, di mana pada saat itu antara kaum Al-Ansar dan Muhajirin ini sama-sama bersikukuh siapa yang berhak menjadi Khulafaur Rasyidin pada masa itu. Hingga akhirnya dari
sekian banyak suara yang keluar dan beberapa perundingan yang sangat panjang hingga akhirnya dikatakanlah bahwasanya antara Umar dengan Abu Bakar ini yang paling banyak bersama Rasulullah itu siapa? Dan kaum Al-Ansor dan Muhajir ini sama-sama tidak mau kalah karena bahkan mereka ini berpendapat bahwasanya bagaimana kalau kita memimpin, maksudnya pemimpinnya kita ini sama-sama beda-beda saja, dibagi menjadi dua kubu saja antara Abu Bakar dengan Umar. Tapi akhirnya dan hal ini tentu akan menjadikan kaum muslimin di masa itu akan terpecah belah. Hingga namun karena adanya di situ para sahabat atau pembesar atau pemimpin pada saat itu, hingga ditetapkannya lah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ketika makanya perlu adanya seorang pemimpin yang memimpin dalam forum musyawarah ini agar kiranya tidak terbelah menjadi dua kubu dan tidak menjadikan musyawarah ini semakin rusak. Nah, karena ada yang menengahkan gitu. Kalau seumpama di antara dua kubu ini maunya seperti ini dan yang lainnya maunya seperti ini, maka kita lihat juga mana pendapat yang lebih banyak seperti itu. Atau mungkin kita lihat yang maka diadakan istilahnya pemimpinnya pada saat itu yang memberikan masukan, yang memberikan ide bahwasanya mafsadanya lebih banyak ke siapa dan manfaatnya lebih banyak ke siapa, maka itulah pilihan terbaik. Nah, seperti kan pada saat pemilihan Khulafaur Rasyidin pada saat itu kan awalnya kan tidak ada yang mau mengalah, tapi karena pendapat para sahabat juga mengeluarkan argumen bahwasanya Abu Bakarlah yang berhak menjadi pemimpin di masa itu. Maka mungkin tadi katakan bahwasanya ada yang menengahkan atau pemimpin dalam forum mengambil keputusan masing-masing. Seperti itu mungkin. Oh iya, bisa langsung. Oke, bagaimana? Masih ada tanggapan dari penanya? Ya, sedikit lagi. Kalau kemudian yang memiliki otoritas untuk menentukan keputusan itu adalah pemimpin yang memimpin satu musyawarah itu, terus kriteria yang memimpin ini harus bagaimana? Apakah dimusyawarahkan juga atau langsung saja? Tentu tidak. Maksudnya kalau untuk jadi pemimpinnya ini tentu yang berhak mungkin pada saat itu siapa yang jadi pembesarnya begitu. Siapa yang jadi pembesarnya. Dan di sini menurut Prof. Qurasyab juga ada beberapa kriteria atau sikap yang harus diambil dari seorang pemimpin. Contohnya dia tidak boleh berlaku kasar. Nah, karena kemudian juga dia harus tidak boleh menyimpan rasa dendam, kemudian juga dia harus bisa memaafkan, karena kalaupun ada seorang pemimpin di situ tapi dia sifatnya tidak lemah lembut atau mungkin dia orangnya egois, nah maka forum tidak akan jalan sebagai mestinya karena dia egois dan condong ke pendapat yang lain. Maka itu tidak boleh. Juga selain dia sudah memaafkan, juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan hasil akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah melakukan musyawarah, kemudian hasil akhirnya Allah yang menentukan. Seumpama begini, kalaupun kita memilih daripada pimpinan contohnya, dan hasil akhirnya itu Allah yang tentukan, atau maksudnya tinggal nanti bagaimana kita lihat bagaimana proses pemimpinannya itu Allah Subhanahu wa taala lagi yang tentukan. Yang penting kita sudah bertawakal gitu dengan cara bermusyawarah. Kan seperti itu. Bagaimana Saudara Firman? Oke, masih ada tanggapan dari penanya? Berarti intinya yang memimpin di sini harus orang adil ya, orang yang adil yang tidak condong ke kanan atau ke kiri, kira-kira begitu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada tanggapan dari teman-teman sekalian dari pertanyaan ketiga ini?
Oke, izin dari saya mungkin ada sedikit tanggapan. Jadi dari sejarah diangkatnya khalifah yang pertama dalam hal ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mungkin referensi saya dengan pemateri agak berbeda. Jadi sejauh yang kami dapatkan itu bahwasanya ketika Rasulullah SAW telah wafat, 3 hari 3 malam tidak dimakamkan itu diantara alasannya itu karena lagi berunding atau lagi musyawarah untuk menentukan siapa pemimpin setelah Rasulullah SAW, karena sebuah daerah atau negara itu tidak bisa tanpa adanya pemimpin. Makanya dari situ ada dari pasukan kaum muhajirin itu mengutus Sayyidina Umar bin Khattab, dan dari kaum Ansor mengutus Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Nah, ya. Nah, jadi sebenarnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ini mereka tidak mau, mereka berdua tidak mau menjadi pemimpin karena beratnya menjadi pemimpin. Tapi pengikutnya itu ya, kaum Ansarnya dan kaum Muhajirnya itu mendorong, masing-masing mendorong. Nah, tiba-tiba datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menenangkan. Di situ menenangkan. Nah, di situ langsung sadar Umar bin Khattab sama Sa'ad bin Ubadah bilang, nah, ini loh ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang lebih berhak dan pantas menjadi khalifah. Nah, karena dulu pasnya juga Rasulullah SAW sakit, itu kan yang ditunjuk sama Rasulullah menjadi imam sholat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang selalu bersama Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan seterusnya. Makanya di situ memang sudah terjadi musyawarah, akan tetapi keputusan akhirnya itu ya dari pihak yang menjadi calonnya juga. Kalau yang saya dapat seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin ada tanggapan tambahan dari pemateri. Tambahan saya itu sebenarnya walaupun berbeda referensi, tapi apa yang disebutkan juga tadi sama maksud yang saya maksud juga begitu. Intinya seperti itu. Oh iya, dan mungkin ada pertanyaan tambahan dari pertanyaan tadi itu, kalau boleh saya tanyakan itu voting itu termasuk musyawarah kah? Karena kan misal kita mau mengambil pendapat atau pandangan, tapi terakhirnya ini harus voting itu termasuk musyawarah atau bukan? Kalau saya karena di sini dalam makalah saya bahwasanya sekarang itu musyawarah itu sudah banyak terjadi perubahan mengikuti zaman. Nah, mungkin salah satunya itu dengan voting itu tadi salah satu musyawarah yang sudah terjadi perubahan di dalamnya, mungkin seperti itu. Mungkin voting. Oh iya, terima kasih. Masih ada tanggapan dari pertanyaan ketiga? Oke, jika sudah tidak ada, kami persilakan kepada pemateri untuk melanjutkan menjawab pertanyaan keempat. Silakan. Yang terakhir itu, apakah sesuatu yang sudah ada keputusannya dalam Quran maka tidak perlu bermusyawarah? Iya, seperti mungkin begini, jumlah rakaat dalam sholat. Nah, itu kan kita kalau hal ini tentu kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah dan As-Sunnah. Bagaimana jumlah rakaat di dalamnya, tidak perlu lagi ada musyawarah di dalamnya. Nah, kemudian kalau kita beralih kepada ayat yang mengatakan surah Al-Baqarah ayat 233 ini. Nah, di sini di dalamnya terdapat musyawarah. Terdapat musyawarah yang artinya seperti ini. Kan di dalam Al-Quran ini sudah ada tata cara bagaimana dalam menyusui anak itu berapa tahun, kemudian bagaimana dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu adanya musyawarah. Kenapa? Karena jangan sampai dalam rumah tangga ini tidak menjalankan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Mungkin ada yang
Karena di sini dikatakan bahwasanya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada itimma radha'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang artinya ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun sepenuhnya. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patuh, seorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, hal ini yang ada dalam Al-Quran perlu dilakukan musyawarah dalamnya supaya kiranya bahwa antara suami istri ini paham bahwasanya ada kriteria-kriteria yang harus dilakukan oleh seorang antara suami dan anaknya, anak dan orang tuanya. Nah, kalau mungkin ketetapan kalau mengenai hukum syariat yang sudah ditetapkan sebagaimana jumlah rakaat, apakah ada namanya sholat zuhur atau asar, nah itu tidak perlu lagi kita musyawarahkan, kecuali dalam hal ini, mungkin atau hal yang memang di dalamnya perlu dipahami atau diketahui. Bagaimana? Paham tidak apa yang saya maksud? Ya, paham. Bagaimana materi? Ada hal-hal tertentu yang sudah jelas dalam Al-Quran, tidak usah lagi kita musyawarahkan. Contohnya, kita mengadakan lagi musyawarah. Apakah ini sholat duhur betul 4 rakaat atau 2 rakaat? Nah, itu tidak perlu lagi. Kecuali dalamnya itu seperti mungkin musyawarah bagaimana seharusnya sepatunya antara suami istri, menyapi dalam menjaga anaknya, bahwasanya tidak boleh seorang tua tidak boleh orang tua menjadi beban untuk anaknya ataupun sebaliknya, seperti itu. Oke, terima kasih kepada pemateri. Kami kembalikan ke penanya. Bagaimana, ada tanggapan dari penanya? Insya Allah cukup, sudah terjawab. Jadi kalau yang saya tangkap berarti tergantung situasinya bagaimana kalau dalam peribadatan memang mungkin tidak diragukan lagi dan tidak usah dirundingkan kembali gitu, kecuali persoalan problema-problema kemasyarakatan atau sosial mungkin yang yang mungkin butuh yang mungkin butuh perundingan baru dimusyawarahkan kembali. Ya mungkin itu saja, sudah terjawab insya Allah. Oke, terima kasih juga dari penanya yang keempat. Selanjutnya sebelum kita selesaikan, apakah ada tanggapan lagi dari teman-teman untuk pertanyaan keempat? Oke, kalau tidak ada, mungkin buka sesi tanya jawab lagi. Bagaimana pemateri? Oke, kalau tidak ada, mungkin kami cukupkan sampai di sini saja. Mungkin cuma sampai sini musyawarah kita, perkuliahan kita. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, mana Syekh Mamun ini? Tidak ada Syekh Mamun dari tadi saja ini. Maaf, maaf. Oke. Ya ampun dokter, aku Ustaz. Ini. Mohon maaf ini saya nggak bisa, karena barusan saya jatuh sampai Jakarta Ustaz. Oh, Jakarta. Apa Barusan dari dilakukan di bandara ya. Jakarta? Apa? Apa kegiatan di Jakarta? Saya mau urus paspor Ustaz. Oh, begitu. Oke, oke, oke. Oke. Jadi ya mohon maaf ini saya Ya, tidak barakallah, bisa aktif. barakallah. Tapi minggu lalu tidak datang ke Mawon, tidak datang. Biar goib. Nafi. Iya saya Hmm. karena Ramadan ini jadi jadwalku bertabrakan ini. Begitu. Atur ya.
Ya, nanti diatur ya. Iya, Ustaz. Kalau di Ya, Ramadan oke. sudah atur, Ustaz. Ya, oke. Oke, syukran. Oke. Hayakumullah, Ustaz. Ya, oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke, eh, ada beberapa yang masih alfa ya. Saida mana Saida? Belum Tidak ada ya? bergabung, Ustaz. Belum bergabung. Ya, 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 ya. Oke. Sesamsa juga belum bergabung ya. Ada Oke. keluarganya yang meninggal, Ustadz. Oh begitu. Oh, Iya. oke, oke, oke. Hampir saya kasih alfa. Aziza, oke. Safriyadi, Eh, Safriyadi. ada penyalurannya di pelosok, beda Ustadz. Ibu semua begitu. Oke, oke. Kita dulu mau tampilkan apa itu makalah ya, makalah dari pemakalah persentase ya. eh Sampulnya juga masih salah anti mitra ya. Ada yang bisa komen apa yang harus diperbaiki ini? Harus kita musyawarahkan dulu. Ya kan, supaya tidak terulang ini terus salah. Nah, coba dilihat sampulnya mitra. Nah, oke, apa yang salah di situ? Perlu diperbaiki di situ. Hmm. Ada yang bisa komen? Tidak ada. Kata oleh dan kata nimnya, Ustadz. Berpisah juga, oke. Dan seterusnya kata makalah juga cukup M-nya yang besar, tidak ada pakai program dan seterusnya ya. Saya mau teknis-teknis begini, mohon maaf, tidak anu nih, tidak dibahas nih, karena benar nih, ya, jangan karena tidak dibahas salah semua ki. Nah, kalau minggu depan masih salah lagi begini, nah, ayo, udah jam lagi bahas materi, bahas bahas penulisan, bahas teknis, ya, harusnya kita bahas sisa isinya, ya, apa kandungannya, materinya, referensinya, penjelasannya. Harusnya sesuai itu mami kita jelaskan ya. Nah, dan seterusnya. Oke. Ini juga latar belakang masalah ya. Nah, harus latar belakang masalah bukan latar belakang saja. Oke. Dan seterusnya nanti kalau membuat rumusan masalah juga pakai bagaimana ya? Bagaimana manfaat ya? Oke. Di sini kasih lengkap bagaimana manfaat dari musyawarah dalam Al-Quran karena kita kajian tematik ya dalam Al-Quran apa yang dimaksud musyawarah dalam Al-Quran ya pantasang apa manfaat musyawarah kita langsung lihat dulu rumus jawaban dari mitra coba kita lihat apa tujuannya ini urgensi musyawarah coba pantasang hanya dikatakan urgensi musyawarah atau manfaat ya kan. Sini musyawarah menjadi saran. Ya, apa lagi tuh? Mana musyawarah? Ya, musyawarah menjadi sarana, musyawarah membantu. Oke, coba lihat. Ini harusnya ada ayatnya. Ya, Itra ya, harus ada ayatnya. Kenapa dikatakan musyawarah sebagai sarana? Ya, itu harus ada ayatnya.
Harus berbasis ayat. Contoh, saya katakan urgensi musyawarah itu adalah menjadikan kita orang bertawakal. Apa ayatnya? Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itu menjadikan kita bertawakal. Ah, begitu. Jadi permainan ayatnya sama juga kemarin Ramadan urgensinya. Nah, jangan melebar, harus berdasarkan ayat, ya. Ini kajian tematik harus berdasarkan ayat. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Di sini wallahu yuhibbul mutawakkilin berarti ada dua. Kalau kita musyawarah yuhibbu. Allah cinta sama kita. Kemudian mutawakkilin berarti urgensi musyawarah bisa menjadikan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Atau ciri-ciri orang yang bertakwa yang sejati itu orang musyawarah. Nah, coba lihat. Nah, menurut Dr. Syihab, ini betul bagus sekali Dr. Syihab. Ini harus Anda contohi semua. Ya kan? Lembut. Kenapa ada lembut? Tidak kasar. Ya kan? Lintalahum. Ya kan? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Itu berbasis ayat beliau itu. Ya. Fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Ada maaf. Ada itu ayat-ayat musyawarah semua. Ya kan? Wastaghfir lahum wa idza azamta. Itu berdasarkan ayat semua diambil. Ya kan? Nah, kenapa Prof. Syihab mengambil 3 indikator ini? Semua berbasis ayat. Cara kerjanya harus ayat. Makanya pertanyaan pertama harusnya nanti besok-besok. Pertanyaan pertama dari penanya harusnya ini. Di pembahasan di awal. Harusnya dikatakan berapa kali musyawarah dalam Al-Quran? Coba jawab dulu pemakala. Berapa kali nih Mitra? Berapa kali? Saya baca mundar-mandir dari kemarin. Tidak ada kapan ini berapa kali dalam Al-Quran. Ya, berapa kali? Kalau minggu lalu sudah ada berapa kali. Tinggal pembahasannya. Ini bagaimana Mitra? Berapa kali kata musyawarah dalam Al-Quran? Nah, 3 Ustadz. 3 Ustadz. nah, 3. Tidak disampaikan di sini. Nah, harusnya disampaikan di sini. Iya kan? Nah, betul 3. Ustadz, Tiga atau iya, 4. 3 Ustadz. Di dalam makalah saya sebutkan di halaman 3 Ustadz. Oh, ada halaman 3, Sebelum, Kak. Nah, Ustadz, mana di halaman sebelum 3? yang Mana? sebelumnya sebelum kata rumsun masalah Ustadz, di sini terdapat Oh, 3 surah sebelum dan rumah maka. Oh, saya cari di pembahasan ya. Oh, iya di Ustadz. oh, di anu. Ada 3 indikasi kategori ayat. 3 indikasi. Oh, 3 kali terulang masuknya ya. Atau apa nih? Iya Ustadz. Yang mana ini? Ya ada As-Surah 38. Ini Yusuf apa itu? Yusuf Naml Baqarah. Ini apa ini? Itu secara menjelaskan musyawarah Ustadz, tapi secara kontekstualnya Ustadz. Tidak menyebutkan kata syawarah. Kalau begitu total ada Dan 6. Total ada iya 6. Tapi sebenarnya ingat. Anda lupa kalau Anda salah surah Maryam. Surah Maryam. Ustadz. Anda lupa surah Maryam. Apa itu surah Maryam? Tidak dibahas surah Maryam. Nggak ada Ustadz. Apa tadi akar katanya? Apa tadi akar katanya musyawarah? Syaro ya syuru Asyaro Ustadz. ya, asyaro ya. Yes, Tidak syaro. dibaca surah Al-Maryam itu. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ah, Anda dari awal katakan itu musyawarah terambil dari kata asyarah. Iya kan? Nah, Iya Ustadz. surah Maryam. Anda lupa surah Maryam. Jadi 4 kali. Ada kata-kata asyarah, asal muasalnya ada juga dalam bentuk syura, musyawarah, syawirhum, dan seterusnya. Oke. Itu jadi 4 ayat ini sebagai sentral ini yang kita mainkan.
Jadi nanti catat baik-baik, saya tambahkan lagi petunjuk supaya teknis mempermudah. Jadi pertama tadi ada midtermnya, yang kedua cari berapa kali. Oke, kalau kemudian kalau sudah dapat ayatnya 4 kali, 5 kali, 10 kali atau berapa kali, Anda harus centang begini. Misalkan begini ya, saya berikan contoh. Surah 38. Anda punya harus tabel atau catatan, bisa juga nanti di lampiran. Ini surah 38 masuk rumusan masalah ke berapa? Anggaplah saya bilang rumusan masalah pertama. Ya, misalkan Al-Baqarah 223 masuk rumusan masalah 2 dan 3. Boleh melebihi 1. Ya, jadi kasih centang-centang. 4 ayat tak atau nanti 10 ayat tak. Ya kan? Ayat pertama masuk rumusan masalah ke berapa? Pasti itu setiap ayat disinggung itu. Ada rumusan masalahnya. Ya kan? Masuk di rumusan masalah. Oke. Ayat pertama rumusan masalah pertama. Ayat ketiga rumusan masalah ke pertama juga misalkan. Begitu. Ayat keempat rumusan masalah 2 dan 3. Atau cuma 3 saja. Jadi harus Anda punya catatan checklist ketika kajian ini. Walaupun tidak ada dalam sebenarnya tidak ada di dalam tertulis di kitab atau di buku bahwa ada checklist begitu. Ini hasil pengamatan dan pengalaman saya. Kalau saya membimbing mahasiswa kajian tematik, saya minta dia buat bagan tabel-tabel. Misalkan tadi 10, ini rumusan masalah keberapa ini masing-masing. Sehingga misalkan tadi ini empat rumusan masalah semuanya dibahas atau semuanya dikaji sesuai dengan kategorinya. Ya kan? Ali Imran kira-kira manfaat apa di situ? Oh, Ali Imran itu ada manfaatnya di situ. Ada kata-kata tadi yuhibbu, ada kata-kata mutawakkilin, ada kata-kata apa dan sebagainya. Itu ya. Dibahas itu. Oke. Kalau begitu kemudian kita lihat misalkan surah Yusuf. Surah Yusuf yang Anda masuk itu yang mana musyawarah di dalam ayat tersebut? Surah Yusufnya. Yang mana? Itu qala li Yusuf akhuhu ahabbu ila abina. Itu ya. Oh, ini contoh ya, contoh musyawarah ya. Begitu. Bagaimana Mitra? Surah Yusuf 8 sampai 10 masuk kategori apa itu? Rumusan masalah keberapa atau apa? Hmm? Apakah suara saya kedengaran dengan jelas atau tidak? Iya Ustadz, jelas. Oh iya. Bagaimana Mitra? Mana nih Mitra? Surah Yusuf itu 8 sampai 10 itu masuk apa? Jawabannya itu adalah contoh-contoh musyawarah dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini anak-anak Nabi Yakub atau saudara-saudara dari Nabi Yusuf bermusyawarah. Ya, tapi musyawarah dalam surah Yusuf 8 sampai 10 ini musyawarah yang tidak perlu kita contohi karena memang tujuannya negatif. Ya, bagaimana diawali rasa cemburu, dia kemudian ingin mau membunuh, dan seterusnya. Begitu itu masuk. Tapi tuntas dulu dibahas semua kata-kata asyarah atau musyawarah dalam Al-Qur'an. Ya, jadi itu ada kategorinya. Jadi saya minta nanti di lampiran minggu depan supaya Anda kerja ini ada tabel-tabel begitu, ya. Ramadan juga sebagai perbagiannya ada checklist begitu. Ini dibahas rumusan pertama, kedua dan seterusnya. Kemudian supaya lebih terarah lagi, saya minta lagi ada lagi berikut tabel-tabel di sampingnya itu ada kata-kata atau bentuk-bentuk misalkan musyawarah. Ada asyurah, berarti ada dalam bentuk fi'il. Bentuk isim, ya. Isim. Berapa kali bentuk isim? Bagus. Ada wasyawirhum, ada dalam bentuk perintah. Iya kan? Ada bentuk perintah. Begitu. Begitu. Ada bentuk kata dasar, asyarah, asyarat.
Fasyarat berarti fi'il madhi. Ada bentuk begitu. Ya, saya minta Anda kaji nanti dalam hal begini. Oh, sudah datang Fikram ini. Assalamualaikum Fikram. Bentar saya kasih Alfa ini Fikramnya. Mana Fikram ini? Ada aja. Eh, Ustadz, Kenapa ya? kalau yang tadi Ustadz yang ini apa namanya itu? Di term-termnya itu Ustadz, di sini ada yang saya jelaskan. Kalau contohnya kayak syuro itu dia sebagai khobar. Kemudian wasyawirhum dia sebagai Mana kalau yang khobar? Halaman berapa itu? Bukan khobarnya. Ini dan dulu. Isim fiil. Isim fiil dulu. Ustadz, Sebentar i'rabnya. Halaman berapa yang Anda masuk? yang halaman 5 Ustadz. Halaman 5. Oke. Kemudian yang di sini Ustadz halaman apa Mana ini? bilang khobar? Khobar. Mana khobar? Apa maksudnya khobar? Mana khobar? Yang di mana? Kayaknya di halaman mana? Halaman 5. Di Ini bawahnya halaman mungkin 5. Di bawahnya. itu ini yang satu syukur ada Oh, kalimat ini khobar. ya Ustadz. Khobar. Ah. Anda Referensinya di Iraq. anunya itu ya, i'rabnya ya. I'rabnya. Karena memang Anda Ya kutip Ustadz. wa amruhum syura. Yang saya maksud ini sebelum saya jelaskan tentang i'rabnya atau aspek bahasa yang lainnya, kira-kira dalam bentuk fi'il, dalam bentuk isim dan sebagainya. Kenapa penting ini? Sebelum saya jelaskan, kenapa penting ini dalam bentuk isim, fi'il dan seterusnya ya? Kenapa penting? Saya off-kan dulu sedikit video supaya lebih jelas. Ini penting sekali. Kenapa penting dalam bentuk isim dan fi'il? Jawabannya adalah terkadang dalam Al-Quran ketika menggunakan isim konotasinya ini, ketika menggunakan fi'il konotasinya itu beda. Berikan contoh kata sholat. Ya, kata sholat. Semua kata-kata as-sholah dalam Al-Quran itu bermakna sholat dalam bentuk terminologi, yaitu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Aqimis sholah. Ya kan? Kata-kata isim as-sholah, apalagi ada alif lamnya. Masya Allah. Tetapi dalam Al-Quran, kata-kata sholat dalam bentuk fi'il ya. Tadi kalau ada isim bermakna sholat terminologi. Ya kan? Tapi sholat dalam bentuk fiil itu bermakna etimologi atau makna bahasa, yaitu sholat berarti doa. Fasalli alaihim, ya kan? Fasalli alaihim, maka apa? Itu kan innallaha wa malaikatahu yusalluna. Malaikat itu sholat ki. Nah sholati Nabi Muhammad, iya kan? Allah itu sholat ki, iya kan? Nah sholati Nabi Muhammad tidak bermakna etimologi, yaitu doa. Ah, itu itu dengan kajian tematik ini kita bisa berikan sampel. Oh, misalkan atau mungkin sama saja atau mungkin beda. Jadi ada mungkin perbedaannya ketika ketika fiil makna etimologi, ketika isim bermakna terminologi. Atau ketika dalam bentuk fiil itu bermakna umum, ketika isim bermakna negatif. Bisa ya, ya. Jadi ketika dalam bentuk ini bisa bermakna positif, dalam bentuk isim atau fiil yang berbeda itu bermakna negatif. Bisa saja begitu, bisa saja begitu. Itu namanya penelitian. Kita kaji, oh kata syura ini kalau dalam bentuk ini, kalau dalam bentuk isim artinya ini. Ya, seperti ini syura. Syura di sini tidak pakai alif lam, ya kan? Tidak pakai alif lam. Ya. Kira-kira sama tidak? Kalau ada ayat dalam Al-Quran itu syurahnya itu pakai alif lam, misalkan. Iya kan? Ah, kira-kira beda tidak? Beda, beda Ustadz. Beda. Jangan dulu bilang beda. Apa ayatnya? Iya kan? Siapa tahu tidak ada Ji atau sama Ji. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitu. Dengan adanya kajian-kajian ini kita bisa mengidentifikasi kira-kira
konotasinya apa? Iya kan? Nah, seperti kalau Al-Baqarah, bukan lagi syura, tapi tasyawur. Tasyawur. Jadi apa bedanya itu? Syurah dengan tasyawur. Perubahan-perubahan. Ini sama-sama bentuk bentuk isim. Wa amruhum syurah dengan wa tasyawurin fala junaha. Apa bedanya itu? Sama-sama isim tapi bentuknya beda. Ada kata-kata ta di sini, ta. Tambahan ta ada syurah, ada tasyawurin. Pakai tasyawara ya tasyawaru. Ya. Ah, ah. Apa bedanya, Fitra? Ditahu apa bedanya? Iya Hmm. Ustadz. Apa bedanya? Coba apa bedanya? Syurah apa Saat artinya? Tasyawur apa bedanya? Coba di halaman berapa Anda jawab itu? Hmm. tasyawur Hmm. di sini Ustadz. Eh, Halaman. Ustadz. Di Nah ini dua Ya dua tiga sebagai tiga. ma'tuf bil kasroh dan juga begini ya ma'tuf bil kasroh yang atufnya juga pada kalimat faiza antarodin minhuma wa tasyawurin. Oke, oke itu i'rabnya. Saya mau penjelasan perbedaannya. Apa perbedaannya syurah dengan tasyawur? I'rabnya itu sebentar. Syurah Ah. ya Ustaz. Apa bedanya? Begini Ustaz, kalau tasyawur di sini mana tadi? Halaman berapa? Halaman berapa? Ada dijelaskan Yang di halaman makalahnya perbedaan ini, perbedaan keduanya ada dijelaskan tidak? Ada dijelaskan. Enggak Ustaz, secara irob saja Ustaz. Oh, secara ibadah jangan kalau i'rab. Ya memang beda ya karena dia Secara biljar irob saja dia ya. Ustaz. Oke, lumayan, lumayan. Iya Ustaz. Oke. Cuma cara menulis Anda ini ya, itu coba lihat. Tasyawurin ya. Ini Anda mau i'rab tapi Mana? tasyawurin. Kenapa ada tasdidnya ini? Ya, salah ketik kayaknya Nah, Ustaz. ya. Dan seterusnya. Oke. Ya. Dan konsentrasinya juga ini ah, perlu ah, coba lihat. Ini yang Anda tulis dengan ini teknis lagi nah. Harusnya tadi kita kembali ke substansi ini tapi karena saya lihat coba lihat ma'tuf majrur bil kasrah. Ini ma'tuf ala taradin bil jar. Ya. Beda dalam kurung, beda yang mungkin sama aja maksudnya. Kasroh dengan jar sama. Ya, tetapi Anda maktuf ini seakan-akan maktuf. Oke, sama-sama ini. Sama-sama ini maktuf. Ini juga sama-sama maktuf. Ini majrur bil kasrah. Ini ala taradin bil jar. Ya, saling melengkapi ini bukan dalam kurung kalau begitu. Sama kalau kita lebaran minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Itu kan bukan terjemahannya. Ya kan? Tapi masalahnya Anda Iya kasih Ustaz. dalam kurung seakan-akan itu sama ji atau apa ya. Ah, dan seterusnya. Jadi Anda jelaskan kira-kira apa bedanya itu? Syurah dalam Al-Qur'an, tasyawurin itu kemudian berubah lagi musyawarah. Musyawarah. Jadi tiga ini yang harus kita kaji. Syurah apa artinya? Musyawarah apa, tasyawur apa. Ternyata dalam Al-Quran tidak pernah disebut kata musyawarah. Tidak ada. Tidak ada kata musyawarah dalam Al-Quran. Cuma dua itu. Kalau dalam bentuk isim, syurah saja dengan tasyawur. Oke, bahkan ada namanya surah Asyurah. Ya, Asyurah. Jadi nanti Anda jelaskan tidak di sini. Ada dalam Al-Quran namanya surah Asyurah. Kalau mau lihat contoh-contoh musyawarah yang baik, lihat itu surah Asy-Syura. Bagaimana diawali, kemudian di tengah-tengahnya ini ada kata-kata syura, dan seterusnya. Nah, itu baru ada kan? Ada Iya surah Ustaz. Syura dalam Al-Quran? Iya Ada. Ustaz. Nah, itu yang Anda bahas kan di pertama. Di pertama ini. Mana itu tadi itu? Nah, surah Syura ya. Dalam kurang surah Syura. Ya kan? Anda bahas di situ kan? Iya Ustaz. Nah, kena iya ayat 38 ya kan misalkan itu
Jadi ingat ya, bisa dikatakan hampir semua surah dalam Al-Quran itu dinamakan surah itu karena ada kata itu. Kecuali mungkin surah Al-Ikhlas. Mungkin ini kecuali Al-Ikhlas. Coba lihat Al-Baqarah. Kenapa dikatakan Al-Baqarah? Ada di dalamnya kata Al-Baqarah. Ayat apa itu? Ada yang bisa sebutkan bunyinya? Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Karena ada memang disinggung atau ada memang kata Al-Baqarah. Ada yang tahu apa ayatnya? Apa ayatnya? Ayo. Yang ada kata Al-Baqarahnya dalam surah Al-Baqarah. Innallaha ya'murukum. Antadbahu baqar. Ada kan Baqarahnya kan? Kenapa dikatakan surah Al-Waqi'ah? Idza waqa'atil. Waqi'ah. Iya kan ada katanya kan? Ada katanya kan? An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Falak, Al-Falak, Al-Falaknya, Al-Kafirun. Bahkan Tabbats itu penamaannya itu ada 3, surat Tabbats, ada juga mengatakan surah Al-Lahab, ada mengatakan surah Al-Masad. Itu tiga-tiganya ini ada semua dalam Al-Quran. Lahab, Abi Lahab, Masad, hablum mim masad. Iya kan? Ada semua. Kecuali Ikhlas mungkin tidak ada. Coba lihat. Kata Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tidak ada dalam surah Al-Ikhlas. Ada 4 ayat dalam surah Al-Ikhlas. Ada 14 atau 15 kata dalam surah Al-Ikhlas. Coba lihat. Tidak ada kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas. Beda kalau surah ada kata syura. Wa amruhum syura. Ada kan? Hujurat. Alladzina min wara'il hujurat. Ada surah Hujurat? Ada juga Hujurat. Ar-Rahman lebih-lebih ada Ar-Rahman dalam Al-Qur'an kata surah Ar-Rahman. Coba bagaimana kalau Al-Ikhlas? Al-Ikhlas. Ada tidak kata Al-Ikhlas dalam Al-Qur'an? Dalam surah Al-Ikhlas. Tidak Tidak ada. ada kan? Tidak ada. Saya tampilkan kalau Anda masih ragu-ragu. Apa hikmahnya itu? Kenapa tidak ada? Coba lihat. Tidak ada kan kul. Tidak ada. Wallah. Lam yalid walam yulad walam yakun. Tidak ada kata-kata ikhlas. Beda itu surah Al-Kafirun, surah Al-Kautsar, surah Al-Ma'un, surah Quraisy, surah Al-Fil, Wal-As, Al-Humaza, Takatsur, Al-Adiyat. Ada semua itu katanya. Termasuk syurah pembahasan kita hari ini. Iya kan? Surah Al-Baqarah lebih-lebih, surah Yusuf, ada semua. Kenapa kira-kira? Ini kajiannya tinggi ini karena coba lihat 15 kata surah Al-Ikhlas ini 4 ayatnya namanya orang ikhlas itu menghilangkan diri dengan kata ikhlas. Selama Ramadan, Mitra dan semuanya ini Helmi, ya ini juga bisa bahan ceramah ini Helmi, ya kan? Selama masih menyebut ikhlas, 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 berarti belum ikhlas itu. Belum sempurna ikhlasnya itu. Ikhlas kak. Iya kan? Mau kak ikhlas. Maka sholat kali supaya ikhlas. Ya, ambil mini tabe. Saya bersedekah, anggaplah 50.000. Ikhlas aja, ambil mie. Ini tidak ikhlas itu. Bukan perkara lidah. Itu perkara kolbu. Iya kan? Dalam riwayat Muslim itu sirrun min asrari auda'atuhu qalbah. Aku meletakkannya di kolbu man ahabbu. Tuh. Dari orang-orang yang aku cintai min ibadi dari hambaku dan seterusnya ini ya. Itu misalkan Anda kaji tentang ikhlas dan ingat kata al-ikhlasu tidak ada dalam Al-Qur'an. Dalam bentuk isim al-ikhlas tidak ada. Ikhlas atau al-ikhlas tidak ada. Yang ada cuma dalam bentuk apa? Isim fa'il ada, isim masdar tidak ada. Isim fa'il ada dan dalam bentuk fi'il juga banyak. Ya, jadi hanya berbicara tentang orang-orang yang telah ikhlas. Mukhlis orang-orang yang ikhlas. Khalasu orang-orang yang telah ikhlas dan seterusnya begitu jadi. Berkaitan tentang orang-orang semua atau pelaku, subjek atau objeknya. Itu saja. Tidak ada bilang ikhlas dalam Al-Qur'an. Coba cari. Kata al-ikhlas tidak ada dalam Al-Qur'an. Beda kalau sabar ya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ada kan sabar dalam Al-Qur'an dan seterusnya. Ini kajian-kajian tafsir tematik ini dilihat itu term-term Al-Qur'an. Ya, biarkan Al-Qur'an berbicara
dengan dirinya sendiri. Kedua pi itu atau ketiga pi kalau Anda melihat misalkan ini syurah menurut si ini. Syurah menurut si fulan. Oke. Oke, urgensi syurah menurut cendekiawan yang bernama ini. Itu belakangan. Yang di depan itu syurah menurut Al-Quran apa loh? Ya kan? Saya berikan contoh. Wa amruhum syura bainahum. Berarti ini termasuk etimologi dari syura. Namanya orang musyawarah ada namanya amru. Al-amru. Ada perkara yang dibahas. Ya kan? Ini termasuk rumusan masalah kedua. Wa amruhum. Ya, berarti humnya. Berarti ada masalahnya yang terjadi. Ya, ya, ada kepemilikan atau ada yang dia alami baru dia musyawarahkan. Amruhum ada perkara yang terjadi. Ah, Anda lagi jelaskan apa itu artinya amrun dalam Al-Quran. Ada amrullah atau amrullah dan seterusnya amrullah. Apa itu artinya al-amr? Dan lama-lama al-amr itu bisa menjadi perintah. Kapan diterjemahkan perkara bisa juga al-amr artinya perintah kan fi'il amr. Bukan itu fi'il amr artinya kata kerja perkara, kata kerja masalah, bukan itu. Dan seterusnya itu. Oh, amruhum syura bainahum apa dan sebagainya. Oh, nanti Anda lihat surah Asy-Syura itu mungkin adalah musyawarah dalam bentuk pemerintahan. Al-Baqarah itu musyawarah dalam bentuk rumah tangga. Jadi ada di bentuk-bentuknya, bentuk musyawarah dalam Al-Qur'an. Surah Syura itu musyawarah dalam bentuk ini. Ya kan? Surah Ali Imran itu musyawarah pemerintahan. Surah Al-Baqarah misalkan musyawarah dalam urusan rumah tangga. Ini dalam urusan apa? Begitu. Itu dilihat indikatornya apa? Oh, antarodin. Tentang menyusui, tentang namanya menyusui kan masalah rumah tangga ini. Makanya surah Al-Baqarah itu bagaimana seorang ibu dan suaminya, anak itu keluarganya berbicara tentang disusui ini anak atau apakah ini anak? Nasibnya ini kah bagaimana? Itu kan bicara begitu. Ya kan? Ah, ah. Ada namanya fisola. Coba lihat indikatornya kan ada fisola. Fa'in aroda fisola. Fisola kan menyusui, mengapi itu. Antaradin. Ya kan? Minhuma. Berarti konsep musyawarah berikutnya selain yang ditambahkan Quraisyab. Itu Quraisyab cuma dalam bentuk surah Ali Imran. Itu tahlili saja. Tambahkan lagi. Namanya orang musyawarah antaradin. Harus yang musyawarah itu ya kepala dingin dan dia harus ada ridho di dalamnya. Ada namanya rilo rela, ya kan tidak emosi. Antara ada sukarela dan seterusnya. 12. Dan dan seterusnya. Itu ya harus ada begitu. Ya, harus ada alasannya, apanya, dan seterusnya. Ya, wa tasyawurin dulu fala junaha wa in aradtum itu dicari wasyawirhum fil amri. Jadi ada wasyawirhum fil amri, ada wa amruhum syura bainahum. Saya minta begitu. Siapa ini Dwi Sumar? Dari tadi saya perhatikan ini Dwi Sumardianti. Helmi Kapang. Iya, iya. Dokter maaf, belum ganti nama. Oh iya itu di awal tadi. Oh iya oke. Oke, lanjut dan seterusnya. Begitu pemakalah. Ya lanjut begitu. Lihat indikator-indikatornya. Kasih gua. Alhamdulillah ahlan Ustaz Hamzah. Saya kira Ustaz Hamzah minta izin ini. Oh, kalau ada keperluannya ya enggak apa-apa. Ada mungkin berduka mungkin kami juga berduka cita. Iya. Oke. Ya, Ustaz Hamzah. Sila ya. Luar biasa ini Ustaz Hamzah. Walaupun ada caranya tetap join ini, menyempatkan waktu. Oke. Begitu Andi Mitra. Bagaimana Mitra? Ada yang ingin Anda mau tanyakan sama teman-teman atau yang teman-teman juga mungkin ada yang bertanya kepada saya atau siapa? Begitu cara kerjanya. Dan ini kajian tafsir maudhu'i tidak main-main. Ini bisa diangkat menjadi tema Anda atau bisa diangkat menjadi tesis Anda. Ya, ajukan saya ke judul ini. Cepat ajukan judul.
Ya. Ah, ajukan ke judul. Oh. Kalau saya boleh ajukan judul secara online, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa secara online. Tapi harus lengkap tiga syaratnya. Ada lengkap juga dikirimkan latar belakang, lengkap dikirimkan rumusan masalah dengan kajian pustaka singkat. Ya, Ustaz. kalau misalkan jauh sekali, ya jauh sekali. Cuma minta tolong. Ini yang tiga ini dengan empat dengan pengajuan judulnya, mohon kalau tidak sempat bawa ke pasca boleh titip ya, tapi mohon maaf jangan cuma kirim secara file ya, karena mohon maaf kami peringi lagi itu lama lagi. Bukan cuma masalah lamanya, karena prodi kita ini mau lagi akreditasi. Banyak sekali mau diurus di pasca, dan supaya juga nanti ini ijazah bukan lagi akreditasi prodi baik sekali, baik. Tapi unggul ya, kita menuju unggul ini. Jadi bagus tong itu. Ustaz Helmi, kalau nanti ijazah unggul, bagus sekali. Akreditasi prodi unggul. Jadi kita ini sekarang sementara menggodok supaya akreditasi kita lagi meningkat di tahun ini, ya. Kalau mau pering-peringkit lagi apa, lama lagi. Siapa tahu ada mau titip, tidak apa-apa. Baru kita video call, bagaimana alasan Anda dan seterusnya. Ya, kalau di ACC, alhamdulillah. Kalau tidak, cari judul ulang dan seterusnya. Nanti ambil SK baru Kalau mau juga datang langsung boleh. Ya, jadi saya buka peluang datang langsung. Bagi yang jauh bisa juga online, bisa juga datang, terserah. Yang penting tidak memberatkan, ya. Yang penting kalau bimbingan nanti, bimbingannya kepada pembimbingnya, itu tentunya harus offline ya kalau bimbingannya ya. Oke, ada yang lagi ingin bertanya? Oh ya, bagaimana? Cara kerjanya ini harus diambil ini, ya, karena Ya, Ustaz. ini apapun nanti judul tak, kalau kita paham cara kerja tafsir tematik, kita enak ya. Oke. Wih, sudah pas jam 12 ini. Oke. Ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Sudah Mi? Oh, bunyi Mi masjid juga. Sudah? Sudah tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Fikran Said mana? Mana? Kenapa join Ji saja Fikran Said? Ustaz. Ada Ji? Oh, ada Ji. Sehat-sehat aja Ki Fikran. Mana orangnya ini? Saya tidak lihat. Siapa tahu. Hmm. Oh, ada Alhamdulillah Ji. Ustaz. Alhamdulillah. Ya, begitu. Minggu lalu kenapa tidak hadir? Ustaz Fikran ini. Kenapa tidak hadir? Oh, beribadah mungkin minggu lalu. Sholat tahajud atau tarawih 36 rakaat ya. Oh iya ya, oke, dimaklumi kalau Ramadan ya. Dan seterusnya. Oke, oke, oke. Ada yang ingin bertanya? Any question? Ada muskilah? Atau tidak ada? Memang Aziza mungkin? Atau Ustazah Sa'adah? Firman? Mitra? Sudah cukup? Sudah deh. Diam semua. Muka-muka bantal mi anu ipikang. Tidur makin lagi kembali. Ya, memang berbanyak ibadah itu bagus di bulan Ramadan. Oke. Oke, terima kasih. Kita bertemukan Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari Irham ini. Karena Irham adalah cuma manusia biasa. Kalau ada kebenaran, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi Terima khair, kasih. Ustaz. Ayo, ayo. Oke, Jazakumullah silakan. khair, Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz. Selamat beribadah Ramadan. Sehat semua.